Halo teman-teman, kita di sini dari kelompok Britania akan ulang kak. Kami di sini dari kelompok Britania. Hari ini kami akan mewawancarai Kak Melvin dan Kak Redvin. Selamat menonton teman-teman. Dan apa yang menjadi dorongan kakak untuk masuk PAPS? Apakah kemauan sendiri atau suruhan? Suara orang tua. Atau yang suruh? Ada yang suruh kak? Kau dulu kali. Oke, jadi aku dulu 2016 masuk, tapi nggak sampai selesai. Terus 2018 masuk lagi, puji Tuhan sampai selesai. Dan kemauan sendiri kenapa? Karena jujur dulu aku pengen banget masuk seminari. Jadi kayak pengen terlibat dulu dari kecil. Ini terus nggak usah nih kita. Udah gitu terus. Kalau aku angkatan 2016 waktu itu masuk PAPS benar-benar pure nggak ada kemauan dari diri sendiri dan disuruh orang tua, karena ya sebenarnya dulu aku juga emang jarang ke gereja banget sih orangnya, jadi kayak ya mungkin karena itu kali orang tua aku nyuruh masuk PAPS, terus ya udah akhirnya sampai sekarang jadi sering ke gereja, jadi ikut tugas dan segala macamnya. Nomor 2, apa saja halangan-halangan yang kakak alami saat masuk dan menjadi bagian dari PAPS? Saat masuk lagi maksudnya pas masuk bulan. Halangan apa yang pernah bahkan sih rasa malas. Dan dulu aku juga sama kayak kalian malas banget pembelajaran. Tiap hari ngerjain tugas belajar, dan dulu aku nggak pernah belajar pas pembelajaran. Terus hambatan lainnya kayak orang tua sih, soalnya kan kayak tiap hari harus kerja. Terus ke gereja itu kita tuh ada aturan kalau tugas datang paling lambat 1 jam sebelum misa. Jadi itu kayak ke gereja harus pisah sama orang tua ya, teman-teman, kayak orang tua ada masalah. Terus kalau aku halangannya apa ya? Sama sih sebenarnya kayak Kak Melvin, merasa malas juga pas pembelajarannya, karena ya dulu tuh kalian kan sekarang cuman berapa bulan sih dari Januari ya? 4. Nah, Dulu kita tidak tahu. 3 tahun sih. Dulu aku tuh 6 bulan 2016, udah lama gitu, terus kayak boring aja sih, gitu-gitu doang, terus ketemunya itu doang. Katanya jual lebih galak semua. Serem-serem gitulah. Kita kan lama. lebih lebih apa ya, lebih tegas banget gitu, kayak tegasnya juga yang teriak-teriak, marah-marah. Kayak belum pernah dengar kan kali itu ngomong. Soal nomor 3, pelajaran apa saja yang bisa kakak dapatkan dari PAPS? Ini uraian kak. Ini pelajaran yang aku dapat dari PPS. Pertama, manajemen waktu. Ya, paling utama itu manajemen waktu. Karena kan di PPS kita kan juga fokus sendiri kayak apa sih, kayak bagaimana kegiatan kita, terus kita udah kuliah. Jadi kayak manajemen waktunya supaya semua kerja kita terlaksana dengan baik itu sangat pelajari di PPS. Kemudian yang kedua, leadership skill itu aku pelajari banget di PPS, karena aku juga melihat beberapa dari skill aku itu rasa apa ya, leadership itu bagus banget, dan mereka tuh bisa sangat melayani. Jadi sangat menjadi pemimpin yang baik itu sangat aku pelajari. Terus kalau aku pelajaran ya, pelajaran yang didapat dari PPS sih yang pastinya rasa kekeluargaannya itu. Jadi kayak walaupun nggak satu darah, nggak satu apa ya bilangnya, nggak satu saudara kandung, kayak kita dari berbagai macam lingkungan, wilayah, suku, tapi di PPS ini kita kayak bisa jadi satu. Terus apalagi kalau misalnya kalian jadi pengurus, bisa kerja sama bareng, bisa diskusi bareng, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh sama sih sebenarnya, rasa kepemimpinan, kayak
dulu tuh sebenarnya aku bener-bener orang yang kayak public speakingnya jelek banget, terus nggak berani ngambil keputusan, nggak berani bukan nyuruh orang sih bilang, nggak berani buat kayak memberikan kerjaan ke orang. Nah tapi karena masuk PPS jadi kayak belajar, oh ternyata jadi pemimpin gini, jadi ketua gini gitu. Terus Pelajaran apa yang kakak bisa dapat dari PPS? Udah dong, gampang. Next ganti. Apa apa yang apa Aida Lihat dari HP aku aja, lihat dari aku. Lanjut. apa aja dampak positif dan dampak negatif yang yang kakak rasain semenjak kakak Masuk jadi PPS. anggota PPS. Dampak positifnya yang jelas jadi rajin ke gereja kayak teman musuhku satu ini. Kemudian terus jadi kan di PPS ini dia ngerasain berbagai peran, jadi kayak bisa lebih bertanggung jawab sama berbagai peran dan lebih bisa motivasi. Pendapat negatifnya ya kadang gak tepat waktu, apalagi teman sebelah saya. Terus dampak negatif apa? Gak pernah didekati sama dia. kalau aku dampak positifnya kayak punya banyak teman, punya banyak sahabat, kenalan, terus punya banyak kakak-kakak yang mengayomi dan bimbing, mendampingi. Terus kayak sama sih kayak Kak Melvin, bisa lebih ngatur waktu, kayak harus tahu mana yang prioritas dan mana yang enggak. Terus eh, jadi punya jiwa leadership juga, rajin ke gereja tuh yang utama. Terus dampak positif punya banyak pengalaman juga sih, jadi kayak kan di PPS tuh kepanitiaan, kepengurusan itu kan gak cuma satu ya, jadi kayak ya karena kita sering banget ikut ke kepanitiaan, ikut ke pengurus, jadi pengalaman organisasinya tuh ya jadi tambah banyak lah. Kalau dampak negatifnya ya itu sih intinya Sabtu Minggu jarang punya waktu, entah itu buat keluarga atau buat siapapun di luar gereja, karena ya pasti ke gereja terus dan terus. Hal-hal apa saja yang awalnya kakak nggak tahu tapi jadi tahu semenjak jadi Dulu aku juga kayak kalian nggak paham kapan aja harus berdiri, habis itu udah kan misalnya ada apa aja. Dengan setelah pas bisa udah paling terus ini. Kemudian yang kedua apa ya? Lingkungan itu positif, kayak banyak kakak terus nggak tahu kalau kita PNS tahu itu banyak kegiatan yang seru. Jadi itu kita sama anak-anak prestasi, jadi kita banyak kenalan kita baca. Kebiasaan di diri kakak yang muncul semenjak kakak jadi anggota PPS. Kan udah aku bilang susah. Yang susah itu Terima kasih banget. kebiasaan yang muncul selama masuk PPS. Kebiasaan kan yang muncul selama masuk PPS. Lebih stick kepada waktu. Kalau kayak makan malam nih, kan kita tuh masih datang harus 2 jam. Aku pengen waktu datang 2 jam itu benar-benar stick sama waktu itu. Terus kebiasaan lainnya kayak tidur malam, kebiasaan lainnya itu dan ngecek tugas kuliah, terus ngecek PPS, jadi sering tidur malam. Apa lagi?
muncul? Kalau kebiasaan yang muncul sih kayak rajin berdoa, rajin baca Alkitab, please jangan rajin dengar khotbah Romo, rajin dengar renungan, itu pasti muncul guys kalau nggak lagi di PPS. Rajin sosialisasi sama lingkungan Lingkungan sekitar gereja gitu. Bisa kenal sama Romo, kenal deket, bisa Kalian nggak percaya kan kita kenal Paus? Sama gitu nggak percaya. terus kebiasaan lainnya kayak apa ya? Ya kalau pengurus tuh udah sering kayak kegiatan bareng, jadi biasanya paling Satu. Kakak PPS itu ngapain aja sih kerjanya? Oke. PPS kita kan ada 2 kakek nih, liturgi sama kepemudaan. Itu jadi bidang liturgi adalah pekerjaan kita berhubungan sama pelayanan Ekaristi, kayak ya kita bantu selama misa, habis itu selama pekan suci kita membantu kelancaran misa dan sebagainya. Nanti bakal kalian pelajari kalau kalian tidak masuk. Habis itu kalau dari sisi kepemudaannya, kegiatan kita ya menggerakkan kepemudaan pemuda-pemudi di Arnoldu sini gitu. Kayak kita kan banyak kegiatan nih, baik kegiatan internal kayak pas minggu lalu ada Paskahan kegiatannya. Nah terus kita ada acara tingkat nasional, jadi kita juga membangkitkan semangat para pemuda di para pemuda. Itu sih pekerjaan dari 2 sisi itu. Kalau dari sisi yang lain mungkin akan dijelaskan nanti. kalau pekerjaan apa sih? Pekerjaan di PPS ya. Pekerjaan di PPS sih banyak ya, yang pasti kayak entah itu dalam bidang liturgi atau kayak di luar liturgi, kayak kalau misalnya liturgi kayak kata Kak Malvi tadi, pelayanan, tugas misa, bisa pekan suci, misa Natal, malam Natal. Terus kalau misalnya jadi pengurus ada tugas koordinator. Terus ya ini juga kalau misalnya ngajarin kalian tentang tata cara itu termasuk tugas liturgi juga. Terus kalau misalnya di luar liturgi ya kita sering bikin event bareng, acara bareng kayak Paskah, Natal dan sebagainya. Terus ada juga yang antar dekenat, antar KAJ kayak lomba nanti jadwal second cup itu kan antar KAJ tuh. Terus nanti ada prokolit, ada ciri-cita. Jadi gitu aja sih. Dari 1 sampai 10, rate dong Kak, seberapa seru dan menarik PAPS? Apa aja hal-hal Ulang, lanjut. Dari 1 sampai 10, rate dong Kak, seberapa seru dan menarik PPS? Apa aja hal-hal yang menurut Kakak menarik dan tidak menarik di PPS? Kalau aku kasih nilai 2,9 hingga 8. Jujur lebih banyak funnya dan juga aku tipe orang yang lebih suka kalau sibuk banget dibandingkan diam aja. Jadi kan PPS sekarang ya sibuk banget. That's why aku bilang fun dan aku kasih nilai 8. Terus kenapa nggak 10 kan duanya lagi itu hal negatif yang kayak kadang nggak tepat waktu. Habis itu kadang kayak kadang itu kita juga masih nggak jelas kok kerja, kayak aku sendiri juga di diklat kadang juga nggak jelas kalau kerjanya nggak ada alur yang jelas gitu, jadi go with the flow banget. Habis itu ya itu aja sih kayaknya. Kalau aku 9/10 Sampingnya buat itu bumbu. Terus kayak kenapa 9/10? Karena aku udah lumayan lama di PPS, angkatan 2016, berarti udah sekitar 8 tahunan lah di PPS. Jadi udah banyak berkecimpung di segala panitia, organisasi, event dan sebagainya. Terus ya menurut aku dengan semua itu yang udah aku jalanin, emang layak sih di rate 9/10. Apa aja kegiatan tahunan yang udah pasti dilakuin PPS dan setiap tahunnya. Yang pasti sih event eksternal ya, kayak JP ya, John Paul II Cup sama TAPA kita. TAPA itu saya kenal, terus kalau JP itu terus apa lagi ya? Ada yang namanya rekoleksi. Konsentrasi dia rekoleksi lah, tau lah ya. Nanti kita biasa rekoleksi itu di puncak 3 hari 2 malam. Kita bakal seru-seruan bareng, bakal belajar banyak hal juga di situ.
sama ada pembelajaran. Apa dari mana anggota baru mas? Oh sama ini pekan suci kan apa? Pakai pekan suci. Oh, dari aku tambahan tadi kan dari segi pencatat sebagian. Itu juga pasti ada event-event juga kayak pasca, Natal, terus ulang tahun PPS, Valentine. Udah sih, sorry. Ya, singkat. Kak, sebutin dong top 3 kejadian yang paling kakak nggak bisa lupain selama jadi anggota PPS. Oke, kalau aku yang pertama itu waktu pas SMP, itu kan kalau SMP di Santa Lucia nih. Dulu tuh lagi itu peringatan Santa Lucia 13 Desember kan. Pakai Miss Dinar nih. Dulu tuh pakaiannya masih yang pakai moiseta terus bawahnya kayak rok gitu. Dulu tuh aku lagi jalan gini, roknya melorot gitu. Terus yang kedua cuma satu doang, gue gak pernah malu-maluin kok. Tapi kejadian memalukan. Oh. Yang kedua cuma tidur doang sih pas misa, cuma tidurnya kayak buat ini doang, nggak sampai tinggi banget. Terus yang ketiga Kan gak wajib memalukan kak, makanya dengerin dong. emangnya apa sih? Ulang dulu. Kak, sebutin dong top 3 kejadian yang paling kakak nggak bisa lupain selama jadi Oh, anggota sama yang ketiga PPS. tuh ini dulu pernah tugas di stasi kan, lagi bakar wedok nih. Terus arangnya tumpah. Nah, kan ini botol minyak, arangnya tumpah, nyenggol botol minyak, tumpah dong minyaknya. Nah, apinya nyamber, hampir kena mobil. Mobil nomor, gede banget tuh mobil nomor haji. Iya, mobil nomor haji. Terus kita dimarah-marahin sama satpamnya, sama satpam, sama supirnya. Terus selama misa kita mungkin tegang semua. Kalau aku top 3 kejadian yang gak bakal dilupain, ya kan itu kan bukan memalukan kan? Itu memalukan. Sama. Ya, top 3 kejadian yang gak bisa dilupain pertama, yang pasti karena aku udah banyak ikut kepanitiaan, kepengurusan, jadi semua itu nggak bakal bisa dilupain. Kayak suka dukanya, terus perjalanannya, perjuangannya itu nggak bakal bisa dilupain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di tahun 2018 aku ikut Prokolit, ikut lomba Wiro, terus puji Tuhan bisa juara 1. Terus yang ketiga tapi kan aku terus yang ketiga kayak ya bilangnya terus yang ketiga kadang tuh kan kayak aku nih misalnya seksi pembelajaran kan gak cuma sendiri kan, ada partner-partnernya. Nah itu paling kayak beberapa partner kayak gak bisa dilupain lah kerjasamanya, karena emang seseru itu. Entah itu karena orangnya asik atau ya asik, jadi gak bisa dilupain. Menurut kakak misa apa sih yang paling seru selama kakak tugas PPS di gereja? Kalau menurut aku tuh ya pokoknya semua dalam rangkaian pekan suci itu seru banget, mulai dari Palma sampai kecuali pasca sih, pokoknya Palma sampai Sabtu Suci itu menurut aku seru banget karena apa ya, itu tuh tata caranya benar-benar unik, udah kayak biasanya, jadi gak bosan. Terus pekerjaannya juga banyak, gak cuma pertama doang, gak cuma berdua, tapi kita ada pembasuhan kaki lah, kita ada pembersihan umat dan sebagainya. Terus bukan hanya sebagai petugas simpan altar, tapi kan kita pengurus juga jadi koordinator di belakang altar. Nah itu kita juga kerjanya banyak banget, jadi menurut itu asik banget. Dan juga kalau pekan suci kita dapat makan banyak banget. Ya kemarin tuh kita surplus banyak banget sumpah. Main tuh gue sekali makan 30 sampai 20 Bogo-bogo. itu banyak banget. Kalau aku tadi apa? Pekan bisa apa yang paling Ya yang pasti pasti yang pasti bukan suci semuanya seru,
semua seru dari minggu pertama sampai minggu pasca. Coba di pekan suci tahun ini, Kamis Putih seru. Kalian tahu nggak Kenapa Kamis Putih seru? Coba kalian lihat IG paroki. Langsung jadi seru. Keren apa sih? Keren apa sih? Kayak gitu. Lo jarang latihan pakai gitu. Gue jarang latihan kan. Kan aku lihat ke ini lah, ke Redfin pas ini, pas kata Sabtu Cahaya, serius banget. Oh, udah pas kamu sama saya dia. Oh iya, ada juga. Pokoknya seru deh. Bener-bener banyak tugasnya, banyak capeknya. Apalagi kalau apalagi kalau pas habis Kamis Putih itu ada teguran kan sampai malam, sampai jam 1-an ya. Nah, kita nggak mungkin pulang kan karena kayak ya rawan begal dan sebagainya. Jadi kita nginap, kita tidur bareng sama yang lain di aula lama kemarin tuh. Tapi ya itu nggak mungkin kita langsung tidur, jadi kayak layar itu kita setel kayak film, mau bareng, terus makan kopi dan sebagainya. Pokoknya seru lah, begadang bareng gitu. Itu sih kalau Menurut kakak, misa apa sih yang paling seru selama kakak tugas PPS di gereja? Kalau menurut aku tuh ya pokoknya semua dalam pekan suci itu seru banget, mulai dari Palma sampai kecuali Paskah sih, pokoknya Palma sampai Sabtu Suci itu menurut aku seru banget karena eh, apa ya, itu tuh tata caranya benar-benar unik, nggak kayak biasanya, jadi nggak bosan, terus pekerjaannya juga banyak, nggak cuma pertama doang, nggak cuma kedua, tapi kita ada pembasuhan kaki lah, kita ada pembersihan umat dan sebagainya. Terus bukan hanya sebagai petugas event altar, tapi kan kita pengurus juga jadi koordinator di belakang altar. Nah itu kita juga kerjanya banyak banget, jadi menurut itu asik banget. Dan juga kalau makan suci, kita makan banyak banget. Kayak kemarin tuh kita surplus banyak banget, sempat main tuh gue sekali makan 30 sampai 20 bogo-bogo. itu banyak banget. Kalau aku tadi apa, pekan bisa apa yang paling suka? Ya yang pasti. Pasti. Yang pasti. Pekan suci semuanya seru. Semua seru dari minggu pertama sampai minggu pasca. Coba di pekan suci tahun ini, Kamis Putih seru. Kalian tahu nggak Kenapa Kamis Putih seru? Coba kalian lihat IG paroki. Langsung jadi seru. Keren apa sih? Keren apa sih? Kayak gitu. Lo jarang latihan pakai gitu. Gue jarang latihan kan. Kan aku lihat ke ini lah, ke Redfin pas ini, pas kata Sabtu Cahaya, serius banget. Oh, udah pas kamu sama saya dia. Oh iya, ada juga. Pokoknya seru deh. Bener-bener banyak tugasnya, banyak capeknya. Apalagi kalau pas habis Kamis Putih itu ada teguran kan sampai malam, sampai jam 1-an ya. Nah, kita nggak mungkin pulang kan karena kayak ya rawan begal dan sebagainya. Jadi kita nginap, kita tidur bareng sama yang lain di aula lama kemarin tuh. Tapi ya itu nggak mungkin kita langsung tidur, jadi kayak layar itu kita setel kayak film, mau bareng, terus makan kopi dan sebagainya. Pokoknya seru lah, begadang bareng gitu. Itu sih kalau Anggota PPS itu pensiunnya kapan sih? pensiun. Sebenarnya kalau non pengurus itu kelas 2 SMA ya, tapi di pengurus sebelum itu sempat aku bikin sampai kelas 3 SMA. Kenapa? Because waktu itu habis COVID dan kita sangat-sangat defisit anggota, makanya aku bikin sampai 3 SMA supaya yang udah kelas 3 masih bisa tugas dan kita kekurangan. Terus kalau pengurus sendiri kelas 3 masih bisa daftar, cuman ya selesai. kalau pengurus sendiri ya selama dia masih pengurus, kalau masih kuliah, kayak kita kan masih udah kuliah tapi masih pengurus, itu masih boleh belajar bisa. Karena kita emang masih punya peran secara langsung. Udah sih sama kayak mereka, jawabannya itu emang jawaban pasti gitu. Satu jawaban. Menurut kakak, gimana sih cara menghilangkan rasa malas saat mengibar tugas PPS?
Aduh, gimana jawabnya? Aku nggak tahu cara jawabnya karena aku nggak pernah malas kalau tugas. Oh. Kecuali misalnya, soalnya aku tuh kalau ke gereja nggak tugas, terus tuh malah aneh rasanya kayak aku sih ini misal jadi umat biasa, gak mau. Jadi kalau ke gereja harus tugas, nggak mau jadi umat biasa. Kalau rasa malas buat bertugas sih sama sih Kika Melvin, nggak ada sama sekali. Itu buat bertugas ya, kecuali kalau dalam hal lain dalam organisasi kepanitiaan atau apapun pasti ada rasa malas. Tapi kalau bertugas ya karena mau melayani Tuhan terus kayak banyak geraknya daripada jadi umat yang cuma duduk diri, mending tugas. Jadi nggak bakal malas tuh. Dan Ini pertanyaannya agak aneh tapi tanggung jawab. Kalau semisal kakak ketemu Tuhan, terus bukan gitu, dengar dulu. Kalau semisal kakak ketemu Tuhan, terus Tuhan suruh kakak berhenti PPS, kakak mau jawab apa? ya apapun yang Tuhan perintahkan ya lakukan. Prinsipku ya sama kayak pas Abraham diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkan anaknya. Dia kan mau ya meskipun dia sayang anaknya, tapi dia tetap menyerahkan karena itu perintah Allah kan. Dan juga yang kedua sekali, gue yakin meskipun Tuhan memerintahkan begitu, tapi itu sebenarnya cuma cobaan. Jadi kayak ya lo lakuin aja sesuai perintah Tuhan. Enggak, gue serius nih. Iya kakak. Lakuin aja sesuai perintah Tuhan. Mau lu gak bakal buruk sih, pasti semuanya baik. Kamu gak apa-apa. Sama sih, namanya juga disuruh Tuhan ya, masa nolak masuk neraka kita, dosa besar. Jadi kayak ya apapun, kalau misalnya amit-amit sih ya kalau ketemu Tuhan tuh, jadi tapi kayak ya kan masa kita mati sekarang, jadi kayak ya udah kalau misalnya nyuruh keluar dari PPS ya mungkin ada kayak apa ya, ada sisi baiknya yang lain yang kita belum bisa lihat, cuma nanti mungkin kedepannya kayak ngerasain, oh ternyata bener juga deh keluar PPS gitu. Jadi kayak PPS ya pas di masa aku udah keluar kayak jelek, hancur atau apa kan, jadi merasa diuntungkan karena udah disuruh keluar duluan gitu. Jadi itu Sekian dari kami, terima kasih. Dadah dong.